Ya, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini, kemana kira-kira 16,69%, ini data dari SMRC yang saya pinjam, suara AHY ini akan berlabuh. Pak Sebastian, isu agama ternyata boleh dikatakan tidak terlalu seksi ya di putaran pertama. Pemilih Jakarta lebih cerdas dan kritis gitu kan. Tapi kalau dikemas ulang seperti lagu lama dengan aransemen baru, bisa nggak kira-kira jadi sesuatu yang lebih menarik di putaran kedua? Ya, sebetulnya begini. Kalau kita membaca profil pemilih Jakarta, itu rata-rata mayoritas itu pemilihnya pemilih rasional. Sebetulnya memainkan isu sektarian primordial seperti itu tidak cukup kuat. Tetapi kan di putaran pertama itu dimainkan sedemikian rupa. Tapi bisa memberi tekanan. Tapi kemudian hasilnya, kemudian kan membantah. Iya, iya. Ya, Pulau Seribu misalnya ternyata dia punya pilihan yang sangat otonom. Nomor 2 tetap mendapat tempat. Even di tempat Petamburan misalnya. Iya, iya, iya. Nah, jadi itu sebetulnya apa? Dihitung 5 kali diulang ya. Jadi harus disadari bahwa pemilih Jakarta itu sangat otonom dalam menentukan pilihan. Nah, di putaran yang kedua mungkin saja itu dimainkan, tetapi mestinya belajar dari pengalaman yang pertama itu tidak cukup efektif. Iya. Jadi dua pasang calon ini harus betul-betul mengeluarkan kartu terbaiknya agar bisa menyentuh rasionalitas pemilih. Rasionalitas pemilih ya. Rasionalitas pemilih. Berarti dari sisi program dong harusnya. Ya harus dari sisi program. Karena di putaran kedua ini itu harus lebih menukik lagi dari kampanye pada putaran pertama. Karena ini mereka sudah masuk final kan. Jadi publik atau pemilih Jakarta itu harus sampai pada tingkat keyakinan kalau si ini nanti jadi gubernur, apakah dia bisa melaksanakan apa yang dibicarakan. Dan ada jaminan kalau si A akan jadi gubernur, kira-kira wajah Jakarta akan seberapa. Jadi sampai pada tingkat itu gitu di putaran yang kedua ini karena ruangnya sudah begitu jelas dan sangat singkat gitu waktunya. Ya, artinya kalau masih ada pasangan calon, apakah itu Basuki Jarot ataupun Anies Sandi yang kemudian menggunakan peluru soal-soal agama, sektarian, primordialisme tadi, itu membuktikan apa? Itu jadi begini, bisa kalau salah memainkan isu itu bisa nembak balik gitu. Oh, bisa jadi bumerang ya? Senjata makan tuan gitu ya. Nah, karena itu ini memang harus betul-betul dicermati dan kartu apa yang akan dimainkan sehingga ini tidak menimbulkan efek negatif justru. Ya, memang ada 16% ini sangat menentukan. Ya, kita belum tahu persis 16% ini profilnya seperti apa. Tapi kalau melihat profil pemilih secara keseluruhan, memang 16% itu adalah pemilih Jakarta. 16% itu SLTA ke bawah. Begitu. Nah, tapi apakah 16% yang nomor 1 itu gabungan dari kelompok ini atau kebanyakan dari yang profil yang seperti tadi? Itu yang harus betul-betul dibaca oleh kedua pasangan calon sehingga cara menyentuh mereka, cara meyakinkan itu juga menjadi penting. Iya, apalagi kalau angka itu ternyata sudah merasakan manfaat dari petahana misalnya, contoh begitu kan. Tapi Pak Sirojudin begini, selama debat publik yang kita saksikan gitu kan, serangan kepada petahana itu lebih banyak dari nomor 1. Sementara nomor 3 tidak terlalu banyak dibanding nomor 1. Cuma lebih menunjukkan sisi religiusitasnya begitu kan. Nah, menyerang dengan peluru isu agama itu satu hal yang berbeda. Hal yang lain adalah menunjukkan sifat religiusitas yang lebih dominan dibanding orang lain. Kira-kira yang lebih seksi yang mana untuk menarik hati, simpati? Tentu saja yang dua-duanya saya kira penting dari sisi kalau kan gini targetnya. Kalau menunjukkan ekspresi formalitasnya itu menunjukkan performance agama sebagai kategori politik, kategori sosial. Kalau religiusitas itu lebih ke personal, kesalehan personal, kira-kira gitu. Nah, saya kira yang sedang diperkuat brandnya oleh Anies dan Sandi dari sisi agama, saya kira akan bergeser ke sisi religiusitas selama ini, kebelakangan ini. Meskipun dia juga memainkan formalitasnya, misalnya dengan datang ke Petamburan, dengan datang ke Istiqlal, itu
mencampurkan secara langsung antara sisi kesalehan pribadi dengan kesalehan formal dari dimensi politiknya. Nah, yang sedang mereka pertajam adalah sekarang adalah kontras dari 3 level sekaligus. Yang pertama pada level personality. Ahok yang lugas, bicaranya tidak banyak basa-basi, dikontraskan dengan Anies Sandi yang banyak basa-basi, smooth talker, kayak motivator, bicaranya santun dan menyentuh semua orang, terstruktur dan menyentuh semua orang, gitu, appeal ke semua orang. Gitu. Nah, sementara Ahok ini kan policy oriented, result oriented, measurement, dan juga soal measurabilitas. Soal rasionalitas tadi, warga DKI lebih mementingkan yang mana? Sebetulnya kalau lihat dari sejumlah indikator alasan memilih dari survei kita dari tahun lalu itu konsisten. Mayoritasnya itu di atas 50%. Mungkin saya boleh mengatakan indikator-indikator rasionalitas itu didukung oleh di atas 60% pemilih. Ya, misalnya soal prestasi kerja, soal bukti, soal kemampuan memimpin, mengatasi masalah dan get things done di Jakarta, kejujuran, itu kan kejujuran publik dan juga kemampuan membuat kebijakan. Itu lebih unggul di paslon 2 dong. Iya, memang dari sisi kategori-kategori itu, kalau dibandingkan dengan alasan lebih psikologis atau emosional, kayak misalnya tampannya, kecerdasannya, atau pendidikan, atau soal tutur katanya yang lebih nice seperti itu. Nah, tetapi itu justru yang sedang dimainkan oleh Anies dan Sandi, aspek itu. Dan mereka sekarang sudah mulai masuk ke aspek yang lebih policy oriented, juga secara lebih spesifik. Misalnya di debat kedua dan ketiga mereka sudah begitu terbuka menunjukkan kritiknya terhadap performance kebijakan petahana dengan menggunakan angka-angka. Juga mereka juga berani sekarang mengajukan janji-janji, entah bisa diuji secara saintifik apa tidak. Soal angkanya juga walaupun banyak yang angkanya belum tentu pas juga dengan data saintifik dasarnya, atau janjinya apakah bisa dijalankan atau tidak. Tapi mereka sudah mulai masuk ke segmen yang dikuasai oleh Ahok Jarot dari aspek kebijakan yang real dan terukur. Sementara pada saat yang sama dia menunjukkan plusnya. Plusnya adalah mereka nice, mereka lebih religius dari sisi ritual. Artinya yang mulai terlihat nilai plusnya Anies Sandi. Ya, kalau yang kedua kira-kira nilai plusnya apa? Ya, jadi mereka ini betul-betul menampilkan 2 gambar politisi atau 2 gambar calon pemimpin yang berbeda karakter. Tapi orisinal. Jadi soal apakah mereka betul-betul original itu nanti perlu dibuktikan. Perlu dibuktikan dalam prosesnya. Tapi kalau bicara soal 65-70%, itu dasar pertimbangannya adalah pertimbangan rasional. Memang kalau membaca profil pemilih Jakarta, memang 65-70% pemilih Jakarta itu pemilih yang rasional. Dan 95% diantaranya itu memang melek informasi dan mengakses itu lewat gadget. Jadi saya memperkirakan pertarungannya memang menjadi sangat menarik di putaran kedua ini. Soal tadi kemampuan meyakinkan pemilih-pemilih rasional ini, ya, dengan program yang lebih konkret dan lebih realistis dan masuk akal. Begitu. Oke, baik. Bapak-bapak, saya harus menginterupsi dialog kita kali ini. Saya mendapatkan kabar terkini dari Istana bahwa Presiden Joko Widodo saat ini tengah melangsungkan jumpa pers atau konferensi pers. Kita bergabung bersama-sama pemirsa untuk mengikuti keterangan dari Presiden Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta. Polri, TNI, dan seluruh aparat keamanan yang telah bekerja keras selama ini. Juga terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam pilkada serentak kemarin. Saya menghimbau agar kita selalu mengedepankan persaudaraan, mengedepankan kebersamaan, mengedepankan persatuan, agar kita
bisa segera fokus pada program-program pembangunan yang membawa kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Oke. Aku bantu bawa. Ya, kalau ada yang nggak benar, ya diproses hukum saja. Kita semuanya menghormati proses hukum yang ada di KPK. Kita semuanya harus menghormati proses hukum yang ada di KPK. Dan saya yakin KPK bekerja sangat profesional dalam memproses semua kasus. Ya, saya kira cukup. Bapak kan dulu sempat melakukan edaran agar jangan meladeni orang yang mengaku sebagai keluarga Bapak. Apakah itu berkaitan misalnya Bapak dulu pernah melakukan edaran agar jangan... Saya tidak hanya mengeluarkan surat, tetapi sebelumnya mungkin lebih dari... Ya pemirsa, demikian tadi keterangan pers Presiden Joko Widodo langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Keterangan pers tersebut cukup singkat, tapi langsung dilakukan Presiden di depan para wartawan. Pemirsa, sebelum melanjutkan diskusi kita, kami ajak Anda untuk menyimak yang satu ini. Kami segera kembali sesaat lagi.